Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Al-Ikhlas, Al-Ikhlas perumahan Citra Ringin Mas yang ingkang satu dan kinurmatan langkung rumiyin monggo berkunjungan raos puji dan puji syukur wonten saudara Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan karahmatan dumateng kula panjenengan dan ingkang wonten ing hari kalenggan punika kita saged patempal manunggal wonten ing Masjid Al-Ikhlas menika saperlu kita silaturahim dan kita sesarengan thalabul ilmi. Mugi-mugi Allah tansah paring barokah untuk kita sedaya. Allahumma amin. Shalawat serta salam muga tansah kita kunjukaken dumateng Rasul kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng sedaya keluarganipun, sahabat-sahabatipun, dan sedaya umatipun ingkang tansah sesepengan kalian sunah-sunahipun. Dan mugi-mugi kita ingkang hadir wonten ing majelis menika termasuk umatipun ingkang samakin dipun kenali dening Kanjeng Nabi, dipun akeni dening Kanjeng Nabi dados umatipun, sehingga kita sedaya pantes nabi syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Saderengipun kula lajengaken niki basane Jawa napa basa Indonesia napa basa Inggris napa gaduh-gaduh bahasa Indonesia nggih. Mungkin dicampuri Jawa nggih, nek kula campuri Jawa gak gitu to. Sithik-sithik gitu nggih. Soale nek kula kan basa Indonesia niku kula lagu terkenal medhok wong Jawa niku, dadi nek kon menyampaikan full dengan bahasa Indonesia niku rasane iki kaya rapidi. Mungkin tak campur-campur kali basa Jawa. Ngene kula wong asli Jawa, ben ketok Jawane iki nganggo basa Jawa. Tapi insyaallah jenengan dipaham. Angger Jawane ora Jawa mlipis-mlipis, insyaallah jenengan paham. Nek ning Jawa-Jawa nggih. Saderengipun karena saya baru pertama kali tuan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di jamaah Masjid Al-Ikhlas ini. Perkenalkan, nama saya Khairul. Tuan niki kula niku malah boten pede kali niki. Fotone terlalu ganteng. Iki terlalu sempurna le ngedit. Jenengan pasti batinku kok ustaze kok ora di luar ekspektasi. Nggih, mboten napa-napa angger kula mboten nglirik-lirik niku rak tetep pede mawon.
rumah saya di Jalan Damai. Jalan Damai, Sidoarjo asli, tempatnya di Dusun Banteng. Tetapi aktivitas sehari-hari saya, kalau kumeng tukang ngarit, saya itu hanya tukang ngarit. Saya kebetulan kemarin ketemu dengan konsumen saya. Beliau itu akikah di tempat kami, terus dilalah sing tukang belai itu. Nek aktivitas sehari-hari saya ada di dekat sini, di Dusun Yapas. Itu ada rakyat tameng telu papat ada pedus. Di aktivitas sehari-hari kulon itu tukang ngarit. Nah ini jenengan kok dengan tema yang terlalu berat. Kalau kira-kira jenengan memaknai hidup mulia atau mati syahid di era industri 5.0. Iki sing teko ya wis sepuh-sepuh. Nek kon berbicara tentang industri 5.0 itu kok kayaknya kabotan. Ya, yang penting santai mawon. Kita itu kalau ngaji santai mawon. Ngaji kali kulon itu santai mawon. Boten serius-serius. Wong jenengan wis gak masalah. Ya, niki kan muka-muka bermasalah semua. Jadi jenengan wis ning omah duwe masalah, kita tekan masjid kok dinai masalah mana? Malah kabotan. Nah, ini jadi orang seneng. Jadi jenengan ada keraguan ke masjid. Neng masjid niku kudu seneng. Neng masjid niku kudu biang-biang. Neng masjid niku kudu banyak seneng. Neng masjid kok ora seneng ngalamat atau saka berkah. Alamat atau saka berkah. Nggih. Saya agak grogi pripun nek diadepi kiai-kiai kabeh. Nggih. Saya berbicara memaknai hidup mulia dan mati syahid. Hidup mulia itu apa? Orang yang bermartabat, orang yang mempunyai derajat yang tinggi, mulia, dan mati syahid. Jadi rasa bahas sing apa-apa, sing enteng-enteng. Saya teringat dalam surat Al-Qasas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minas. Dalam surat Al-Qasas Allah sudah nyindir kita. Allah itu nyindir kita. Wabtaghi, dan carilah kebahagiaan kalian, potensi-potensi yang ada di dalam diri kalian itu untuk urusan akhirat. Wala tansa, tetapi jangan dilupakan bagianmu nanti pada minat bagian tentang dunia. Jadi prioritas hidup kita kalau kepingin hidupnya kita mulia, kita kudu manut relnya Gusti Allah. Kudu manut relnya Gusti Allah. Apa tujuannya Gusti Allah itu menciptakan kita? Kenapa, Pak? Tujuannya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya satu, beribadah. Boten nonton liyan, tujuannya hanya beribadah. Jadi kalau kita kepengen uripe mulya, bahkan matinya bisa mati syahid, itu semuanya harus kita niatkan beribadah. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur, bahkan dalam tidur kita harus bernilai ibadah di hadapan Gusti. Jadi ini orang nilai ibadahnya, karena kita itu diciptakan beribadah. Fungsi kita itu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mulai dari bangun tidur panjenengan, begitu bangun tidur langsung mawas bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Diwakil. Kemutan boten lho. Biasanya ibu-ibu ini begitu melek, niku boten maaf alhamdulillahilladzi ahyana. Digoleki sing digoleki HP, goleki kusir, karet, itu biasanya. Bapak-bapak boten beda. Boten beda. Bapak-bapak niku nggih arang begitu melek kok alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur kita itu harus bernilai ibadah. Nek boten rugi. Supaya hidup kita mulia itu ada nilai ibadah. Bahkan tidur kita itu juga harus nilai ibadah. Ataupun di tidur yang nilainya ibadah gene ajeng sare diniati donga. Ning kadang-kadang oke laline karo leher dingat. Lho panjenengan niku niat sare karo sare sing boten diniati niku oke sare sing boten diniati. Nggih. Dan jenengan sare nek diniati iso donga. Tapi begitu jenengan ningali TV ndelok sinetron keturun. Nang keturun niku rak sare boten diniati to. Keturun lilir-lilir sinetrone bubar, TV-ne dipateni, jenengan pindah kamar. Kira-kira niku nduk maca donga napa mboten? Nek jalingan di HP, ampun. Nek biasanya ya begitu pindah kamar, nggih langsung gletak kali. Ya minimal supaya ngawekani ngeten iku. Nek delok TV, nek mirsani sinetron, kok gek pun delok TV njuk keturun, jenengan lali ra ndonga, jenengan asal pikir yang banyak. Jadi mau delok sinetron itu kali mawon subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha. Itu ngawekani jenengan keturun wong. Jadi sebelum tidur harus baca ada nilai manfaatnya. Dilanjut. Ada nilai manfaatnya. Sehingga hidup kita itu senantiasa bernilai ibadah. Nah, untuk menjadi orang yang mulia, niku harus dituntut menjadi orang yang cerdas. Mencerdas mensikapi dunia ini. Allah sudah menyarankan, Allah sudah mengingatkan kita untuk konsentrasi dengan urusan akhir. Sehingga apa yang kita miliki, sehat kita, badan kita, harta kita, ilmu kita, mobil, rumah, anak, istri, suami, diniati dinggo urusan akhirat. Kudu dinggo urusan akhirat. Perkara donya sak mampune mawon. Perkara donya sak elinge mawon. Dadi donya niku rasa ngoyo-ngoyo. Ning sing biaya kudune urusan. Sehingga kalau dari konsep Al-Qasas 77 itu wau, ketika putra panjenengan pamit, Bu, Pak, kula ajeng nyambut damel teng luar kota. Apa biasa yang kita pesan? Hati-hati ya, Lek. Hati-hati ya, Nak. Sing sregep le nyambut gawe. Aja lali salate. Nah, kalau manut konsep Al-Qasas 77 tadi, Le, ibune kudu pesen. Le, sing hati-hati aja disregepi lemu ibadah, disregepi lemu sholat, ning aja dilalekne kewajiban le nyambut gawe. Nah, diwalik.
Dibalik. Jadi urusannya itu urusan sholat piye. Ampun ngantos sregep nyambut gawe salate dienggo ning minggu sampiran mau. Tapi sing dipentingke lemu salat piye, lemu maca Quran piye, nek aja dilalekne kewajiban nyambut. Kadang-kadang itu kita terlalu kita niku nek nyuwun karo Gusti Allah napa-napa manah, napa-napa kepengin kabeh disuwun sehat, disuwun harta yang banyak kita minta kepada Allah, tapi giliran kita Allah memanggil kita, kadang-kadang kita tuh terlalu menyepelekan panggilan Gusti Allah. Padahal nek njaluk kurang-kurang. Nek njaluk sak oke-oke. Donga niku ora mungkin jenengan ya Allah nyuwun rezeki sing titik mawon. Betul mungkin. Mesti nek nyuwun rezeki sing kathah. Semuanya kita minta anak soleh, kita minta sehat, kita minta rezeki yang banyak, kita minta gampang digoleki gawean, kita minta semuanya kita minta. Tapi giliran Gusti Allah njaluk panjenengan sujud mawon. Kadang-kadang kita terlalu saya sering mengibaratkan begini. Ketika kita misalnya ada seorang pekerja dengan seorang mandor yang ada di lantai atas dengan beberapa anak buahnya di bawah. Nah, sang mandor tadi ngundang anak buah yang teng ngisor. Anak buahnya sedang asik dengan pekerjaannya, dengan konsentrasi dengan pekerjaannya. Diundang karo sang mandor, dibengak-bengoki sama sang mandor. Anak buahnya sama sing jaga. Orang ngerti. Buhitan orang ngerti orang krungu. Diundang-undang ramah sendiri. Akhirnya sang mandor tadi berinisiatif nguncali dit 2000-an. Diuncali. Nek wis diuncali duit harapannya uang itu jatuh di dekat anak buahnya sing lagi nyambut gawe niku wonten. Terus ngerti ana ditiput dijukuk njuk dangan. Supaya ngerti nek diundang karo sang mandor. Tetapi apa yang terjadi? Uang tadi diambil dilebokkan karo ngucap alhamdulillah. Orang respon ke apa? Akhirnya sang mandor niku nambahi. Saiki tak uncali dit 20.000. Uncali dit 20.000. Jatuh lagi di sekitarnya anak buahnya tadi. Uang yang 20.000 tadi dienggo rebutan. Pengen tok sujud syukur alhamdulillah. Suku estek. Tanpa dia memperhatikan dari mana uang. Mandore rada piye? Dicali wong ayu kok ya ora respon. Akhirnya dicali mana sing luwih gede. 50.000. Begitu juga kayak gitu. Duitnya digo rebutan bisa sing entuk yo sujud syukur alhamdulillah entuk. Tapi dia tidak tahu dari mana pun dan tidak mencari tahu. Akhirnya dicali meneh duit sing luwih gede 100.000. Dicali 100.000. Begitu dicali 100.000, dan 100.000 mau rebutan melek. Dibuat rebutan lagi. Sing entuk seneng dunia. Ketawa-ketawa sambil sujud syukur. Tapi dia tidak melihat dan tidak mencari dari mana. Akhirnya rodok dongkol dia. Sang mandor tadi orang nguncali duit sing luwih gede meneh. Nguncali krikil dibalang karo anak buah. Kena anak buah. Nah anak buah itu sing kena niku wau muring-muring karo miso-miso. Karo ndangak sapa sing nguncali musuh-musuh ini. Begitu ndangak ageknya nek kuwi diundang karo mandor iki.
Nah, ibarat seperti ini seringkali terjadi pada diri kita sendiri. Seringkali terjadi. Kita itu terlalu terlena. Gusti Allah kasih kita pekerjaan. Gusti Allah kasih kita anak yang sehat, keluarga yang tenang. Tetapi semuanya itu kadang-kadang membuat kita lupa dan lalai akan panggilan Gusti Allah. Ketika masjid ini muadzinnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa yang kita perbuat? Pakai adzan deh, engkau turun komat. Begitu komat, kita baru ambil air, mangkat nek sing juk mangkat. Tapi rata-rata mau orang mangkat. Subon, nanti sholat zuhur. Pasti tidak sebanyak ketika pengajian. Karena kita agak kelingan Gusti Allah nek dewer Gusti Allah nek dikali dibalang nganggo krikil. Jenengan lara untu mawon. Sahabat sebute karo Gusti Allah. Kelingan karo Gusti Allah. Tapi giliran jenengan mendapat begitu banyak nikmat dari Allah, kadang-kadang kita lupa. Nah, ini yang kudu hati-hati. Karena disadari atau tidak disadari, disenangi atau tidak disenangi, sekarang itu kita posisinya baru berjalan menuju kembali kepada Gusti Allah. Itu dalam kalimat istighfar. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita itu kan berasal dari Gusti Allah. Nanti akan kembali kepada Gusti Allah. Nah, saat ini kita itu berjalan pulang menuju Gusti. Nah, ini yang perlu kita sadari. Kita itu titik-titik melaku mulai berjalan pulang. Kita itu mau mudik. Lah nek kepengen ngono, syukur-syukur bisa mati syahid. Niku kudu sadar bahwa kita sekarang itu berjalan pulang. Nek wong mudik niku nek ora duwe sangu, ra pede, Pak. Jenengan mudik kok ora duwe sangu, ora cekel, ora. Walaupun misalnya ya saya keluar kota, saya bekerja di Kalimantan, bekerja di Sumatera. Saya mudik ketika Lebaran, wis ora mudik. Wong tuane bapak ibu kula niku kan, lek mbok yo mulih. Wong arep mulih kok durung duwe dana dinggo Bali. Ya wis tak tukokke tiket. Tiket sudah dibelikan. Tiket sudah ada di tangan. Nek dhewe mboten duwe sangu. Duwe cekel, kira-kira pede mboten. Pasti mboten pede. Niku nek wonge ora duwe masalah. Nek wonge duwe masalah. Misalnya melu lunga saka omah biyen sego minggat. Itu tambah ora pede meneh. Mboten pede malih. Persoalannya kita sudah punya sangu atau belum? Kita sudah sadar yakin sangu atau belum? Napa kembali tadi kita terlalu fokus dengan urusan dunia niku wae. Sehingga urusan akhirat agak kita kesampingkan. Nek koper yo ning masjid, nek ora koper yo. Sehingga sholat kita kadang-kadang itu hanya untuk nyelani waktu istirahat kita. Bukan kerja kita untuk menunggu waktu sholat. Seringkali kan seperti ini. Harusnya kan dibalik kalau sesuai dengan Al-Quran. Kerja kita, aktivitas kita itu hanya menunggu waktu sholat. Kerja di pagi hari hanya menunggu waktu sholat zuhur. Dengan aktivitas pulau ngarit misalnya, belek pedus, itu hanya nunggu waktu zuhur. Begitu zuhur datang, ada zuhur, ya segera tinggalkan pekerjaan itu untuk kemudian tunaikan panggilan dari Allah.
Nah, kalau kita sudah seperti itu, mulia insya Allah. Mulia. Dikirakan tentang poin-poin. Tapi kalau kita hanya masih nuruti gaweane, wah nanggung iki. Jelek kan dhuwure sing tekan jam 3 kok. Nah, ini jadi masalah. Jadi masalah. Sehingga perlu ada kecerdasan untuk menyiapkan bekal. Bekal yang harus kita siapkan apa? Secara garis besar, bekal yang harus kita persiapkan yang pertama adalah ilmu. Kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, carilah dunia itu dengan ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, carilah akhirat itu dengan ilmu. Barang siapa menginginkan keduanya, carilah keduanya itu dengan ilmu. Ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Jenengan untuk bersyukur butuh ilmu, jenengan untuk menghadapi ujiannya Allah butuh ilmu, jenengan ibadah butuh ilmu. Contoh yang mudah. Contoh yang mudah. Yang kadang-kadang seringkali masih terjadi di ibu-ibu. Mergo ngerti ilmu nih. Mergo ngerti ilmu. Auratnya ibu-ibu itu yang boleh kelihatan itu yang mana saja? Auratnya perempuan yang boleh kelihatan yang mana saja? Tangan, ya, tangan sampai pergelangan, ya. Dengan saya masih melihat ibu-ibu itu kalau memakai mukena niku sampai sini, sehingga janggut ini ketok. Janggut ini adalah bagian dari auratnya perempuan. Jadi jenengan pakai mukena sebenarnya dilarang. Supaya janggut ini nggak kelihatan, karena ini bagian dari auratnya perempuan. Loh, nggak adeknya toh. Jadi kalau pakai jilbab, pakai kudung, ya kudungnya bagian dari aurat. Sehingga bisa jadi kalau auratnya kelihatan jadi sholatnya orang. Nah nek dia nih sepatu, nek dia yo sepatu apa dia boten. Ning cecok bar ngaji, apa mengke sholat itu jenengan bisa. Dan harus hati-hati. Mukena sekarang itu mukena pekalan. Gimana? Mukena yang orang kaya mukenane wong biyen kan kerusak. Mukena pekalan niku nek jenengan nek takbir rodok kemantepan ini bisa jadi ketok kalau jenengan tidak pakai napa lengan panjang. Lah ketok niki bisa jadi ora sak ketok Allah. Nah, hati-hati nek jenengan tak ora nganggo lengan dawa gitu. Nganggo rukuk ketalan, takbir minimalis mawon. Allahu Akbar. Supaya auratnya tidak, supaya sholatnya juga lebih sempurna. Ini contoh gampang-gampang. Ini butuh ilmu. Nek orang ngerti ilmu ini ya bisa jadi sholat kita tidak sempurna. Bapak-bapak dunia teniku, tingkat namanya gede-gede itu biasa. Kadang-kadang nganggo katok, karena wetenge luwih gede kadang-kadang katok. Begitu jenengan sujud ketok celengane. Nah, niku hati-hati. Hati-hati. Ora sah salat. Ya, misalnya harus bisa mengkondisikan itu, ya. Contoh mulai sing gampang-gampang. Jenengan bardar, ya misalnya barbuko, begitu buka puasa jenengan langsung sholat maghrib. Lah kok ketika panjenengan sholat
Selilit niku wau utek-utek nganggo napa? Usuk gigi ora ucul-ucul, begitu tekbir Allahu Akbar nganggo ilang. Itu sering terjadi. Maune ra ucul, diutek-utek nganggo ora iso. Tapi begitu takbir Allahu Akbar, ngerti-ngerti kok betul dhewe. Lah kalau selilit niku wau ketika panjenengan salat selilit niku panjenengan telat. Salate? Lah eman Pak, daging. Mana eman daging karuan seminggu pisan mangan daging. Ya, selilit itu harus panjenengan keluarkan. Ya, selilit itu harus dikeluarkan. Jangan ditelan, dikeluarkan. Nek yo ojo kek nggo ngarepan karpet masjid ampun didalat ngeten iki. Ya nek ana sakune disaku ndak apa-apa. Kenapa ini bukan haji? Betul napa disaki boleh. Ya disaki. Ning ojo dilalati nggon karpet masjid. Niku dolim terhadap jamaah yang lain panjenengan. Niku dadi salat. Ilmu butuh ilmu. Perkara ibadah juga. Saya pernah menjumpai seperti ini. Seorang imam yang mungkin belum ngertinya. Maos surat Atin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa ana kata-kata kleru surat Al-Asyr. Innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum nabile niku kok watawasau terus ana kata-kata niku batal. Harusnya imam sing wis ngerti ilmune dhek mundur jawel gurine untuk menggantikan jadi imam, dhek terus jadi makmum. Jamaahnya enggak bubar, jamaahnya tetap sah. Sing batal ning imame. Lah imame mergo muni nek makmume njuk nyaut lho ngeten niku dadi batal. Nah, sing batal imam. Iku nek imam, tapi kadang-kadang imam itu ya kok ora gelem dibawan itu turun terus dilanjut lah. Ini tetap dilanjut ya enggak apa-apa. Niku tanggungane imam. Sholat jamaah itu hal-hal yang kayak gitu yang kadang-kadang kita sendiri orang gitu loh, orang. Nah, ini perlu ilmu. Makanya jenengan pentingnya ngaji gitu. Bahas sing nyantai-nyantai mau. Enggak usah sing berat-berat, aja pakai gitu. Begitu pentingnya ilmu. Niki dosane kita ke akhirat. Bagaimana kita membelanjakan harta kita? Bagaimana bayar zakat? Bayar zakat itu piye? Zakat fitrah itu bayar itu. Zakat fitrah itu ya harus dengan makanan pokok. Ya. Kalau zakat fitrah ya kudu nganggo makanan pokok. Dengan zakat beras, jenengan sehari beras mentik wangi ya nek zakat ini iso nganggo raja lele. Aja mentik wangi. Ya nek jenengan bayar zakat iku nek iso sing luwih apik. Jenengan bayar zakat kok luwih elek, apa meneh padha niku nggih ganjarane nggih ning gugur kewajibannya, tidak ada nilai pahala. Tapi ketika panjenengan nek bayar zakat kok nganggo nek dahar nganggo sempak, nek bayar zakat nganggo mentik wangi itu ada nilai pahala. Tambahan. Ya syukur-syukur ora ning 3 kilo. Nek zakat itu ya sing akeh pisan.
3 kilo niku mung batas minimal. Nek panjenengan ning cukup arep anu nganggo batas minimal. Nek mangan cukup nggo kerupuk. Ora nganggo sayur, ora nganggo lawuh. Mboten mantep. Nek niat sedekah niat bayar zakat itu nggih diniati tenang. Bayar zakat itu nggak tanggung-tanggung. Wong jenengan nek blonjo ning mall wis nganggo nek blonjo lewat Shopee mboten nanggung-nanggung kok. Gitu. Ning bayar zakat kok nanggung dengan nilai yang minimalis. Nek bayar zakat kok ning 3 kilo per kilo jangan. Nek iso ya paling murah sak wong 5 kilo. Ilmu-ilmu seperti ini. Saya lanjutkan secara langsung. Yang pertama tadi ilmu. Yang kedua, untuk membuat kita bekal yang harus kita bawa adalah qalbun salim. Hati sing selamat, hati sing sehat. Supaya punya hati yang sehat, ada juga yang pertama dia harus bertawakal kepada Allah. Jeneng tawakal itu mboten ning pasrah kok. Tawakal itu kepasrahan yang sudah diikuti dengan ikhtiar yang luar biasa. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hijrah dari Makkah ke Madinah itu nggih nganggo perjuangan. Padahal Kanjeng Nabi iso donga, ya Allah, kula nyuwun buruk ben iso cepet tekan Madinah. Kanjeng Nabi niku Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke Sidratul Muntaha itu cepet sepengi rampung. Tapi giliran hijrah Rasulullah tidak minta buruk ben cepet. Rasulullah mengatur strategi. Mulai dari mendatangi Abu Bakar untuk hijrah, kemudian Ali dan genteni. Ketika malam-malam Rasulullah berangkat sambil rumah sudah dikepung. Rasulullah kemudian nyawur-nyawur di pasir supaya tidak kelihatan ketika beliau keluar rumah. Beliau berjalan menuju Madinah itu bukan lewat jalur sebenarnya. Madinah itu lor Mekah. Madinah itu lor Mekah ya. Ngerti? Sing pun tahu hadis Madinah itu utara Mekah. Kudune nek arep menyang Madinah niku kan ngalor. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah sama Abu Bakar itu ketika beliau berhijrah itu melakukan ngidul. Kemudian ke dua tidak ngalor. Padahal Madinah niku luar Mekah. Kadang-kadang kula niku bingung nek sampe kok. Perasaan kula niku nek teng Masjid Nabawi niku nek salat niku madhepe ngulon. Padahal kudune madhep ngidul. Itu gawa teng Indonesia. Indonesia niku nek salat kan madhep ngulon. Teng Masjid Nabawi niku nek salat rumah kulon niku madhep ngulon. Padahal kudune madhep Rasulullah itu tadi kembali. Rasulullah berjalan ke selatan. Yang strategi. Terus dikirim makanan oleh Asma. Butuh proses dan itu tidak sehari 2 hari. Tantangannya luar biasa. Abu Bakar itu keweden. Sudah ketakutan. Karena totoannya nyawa. Tapi Rasulullah itu orang yang ujiannya paling berat, tapi beliau adalah orang yang paling tenang. Itu contoh lagi. Yang mungkin kadang kita tidak masuk akal. Contohnya adalah Maryam. Maryam ketika melahirkan berada di bawah pohon kurma. Gimana? Menurut versi agama kita, versi Islam, Maryam itu melahirkan di bawah pohon. Menurut versi saudara kita yang lain di bawah pohon cemara. Gitu. Versi kita kan di bawah pohon kurma. Dan ketika melahirkan itu kan lemas. Kan dia itu nopo.
diperintahkan untuk menggoyangkan pohon kurma supaya rutubnya kurma muda itu jatuh, bisa kemudian dibuat tenaga, dipangan, tenaga. Logikanya kan nggak masuk akal. Wong sing wis bar main itu lemah, kesel. Sak awak kabeh ruangane dilolosi. Jarine bojoku ya, wong kula ya urung tau. Iki lho jarine bojo kula niku. Nek wong bayan koyo kabeh dilolosi balunge. Kesel ngambil doyo. Lah Allah kok memerintahkan untuk menggoyangkan pohon kurma. Pohon kurma itu gede. Pak Bambang itu mbok nguyang-nguyang wong karuan gobrok. Nguyang-nguyang kan wong karuan gobrok. Pomlah kurma muda, angan menawa. Allah artinya Allah itu memberi usaha. Perkara hasilnya itu satu kata juga. Kan namanya buah kulit emas kongkar naiknya kok itu kan goyang-goyangnya. Usaha yang maksimal perkara hasilnya di urusan ini tawakal. Kemudian yang tadi hindari atau minimalisir dari hal-hal yang membuat kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Persoalan syirik akbar mungkin kita juga bisa mengantisipasi. Nah, ini bukan kelompok nyembah apa wet gede. Nah, ini wis arang-arang wong batok bolu. Kira tidak batok bolu to. Ini wong perumahan kira ngerti batok bolu. Niku kan nonton Amburaban itu riyen gaweane dinggo apa? Oh, Pak Khairul ngerti lah, kula dukun kok. Kalau berkaitan dengan syirik akbar kita mungkin sudah bisa mengerti, tapi berkaitan dengan syirik kopi, syirik yang halus, kadang-kadang tidak kita sadari terjadi dalam hidup. Contoh yang paling mudah, awakku gregesi, awakku adem panas. Aku nek ra disotik Pak dokter kae ta mari. Sering enggak terjadi seperti itu? Jenengan punya keyakinan, punya sugesti, aku nek ora disuntik dokter A burung mari. Awalnya sugesti. Tetapi kalau sugesti itu terus menerus, itu jadi sesuatu yang tidak. Dua keyakinan sing iso marekke dokter A. Sehingga ketika kita ditangani dokter yang lain kita wis yakin gitu. Mungkin kalau kita tidak hati-hati kita akan terjerumus dalam syirik kopi. Ya untuk mengantisipasi itu, panjenengan ketika berobat jangan ke satu dokter supaya sugesti itu tidak hanya pada satu orang. Contoh yang mungkin kita juga tidak sadar. Ketika kita keluar rumah, kok tidak membawa HP atau HP-nya ketinggalan, kita tidak pede. Bingung, ning dalan bingung, waduh HP-ku carry. Niku nggih kudu hati-hati. Karena kita bisa jadi sudah merasa HP ini ada di mana. HP ini tidak ubahnya dengan akik tidak. Bapak-bapak nek riyen kudu akik, nek lunga-lunga kok ora nganggo akik. Ora mantep. Nek lunga-lunga sampai nek arep ning kamar mandi wae akike dilepas. Karena punya keyakinan nek akike digawa ning kamar mandi yuk badar. Gitu, orang mandi meneh. Sama ketika HP kita memperlakukan gadget kita itu seperti ini. Ketika kita keluar rumah, bingung nganggo HP, mergo bingung ndak dikonani bojone kok ndak. Itu hati-hati. Jadi saya itu punya teman. Rumahnya Pendowo Harjo. Nyambut gawe ning Gunung Kidul.
Dilalah wis tekan piungan. Kelingan proton HP-ne keri bayi. Teko piungan tekan Kondowo Harjo niku ra jasa to. Kita saking mulih. Dia tidak pede dengan ketika dia tidak membawa hati-hati. Kudu pintar-pintar. Ya. Hal-hal yang seperti ini seringkali kita tidak sadar. Berkaitan dengan teknologi juga seperti itu. Kalau kita terlalu mengedepankan teknologi tanpa kita tidak menyadarkan diri kepada Gusti Allah, iman itu diperkuat. Teknologi penting, tetapi keimanan kita kudu kuat. Sebab kalau iman yang betul diperkuat dulu, kita akan dipermainkan oleh teknologi. Kita akan diperbudak oleh teknologi. Kita akan diperbudak oleh teknologi. Sekarang ini kita sudah diperbudak oleh teknologi. Belanja kita berkaitan dengan kuota, belanja kita berkaitan dengan gadget jauh lebih banyak dibandingkan dengan urusan akhirat. Jenengan infak sedinten-dinten Bu. Infak sedinten-dinten Bu. Boten ngerti. Beli kuota sedinten-dinten, bayar wifi kita sebulan 300.000. Nek di rata-rata sedina 10.000. Sedina 10.000. Jenengan infak sedina 10.000. Seminggu 10.000 mungkin. Niku wae golek duit sing paling ngecek. Ora sing paling anyar. Tapi infaknya hari ini. Nek infaknya pagi ini kok metu 5 juta, saya atingi jempol. Jenengan berarti nek sedekah. Nek urusan akhirat lebih penting dibanding urusan dunia. Tapi kalau hari ini infaknya ming 500.000, malah anti Pak. Ya. Artinya kadang-kadang kita sudah diperbudak oleh teknologi kita. Niki nek boten berdasar iman sing kuat iki. Ya. Dua dengan pikirkan. Ketiga, kita berusaha semaksimal mungkin untuk taat patuh dengan sunah-sunah, nyontoh dengan sunah-sunah Kanjeng Nabi, sesuai dengan kemampuan kita, bukan sesuai dengan kemauan kita. Umur kita beribadah itu sesuai dengan kemampuan kita, bukan sesuai dengan kemauan kita. Fattaqullahi mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Jangan sesuai dengan kemauan kita. Sekarang ini kita masih beribadah sesuai dengan kemauan kita, bukan sesuai kemampuan kita. Kalau sesuai kemampuan kita itu sebetulnya bisa lebih. Tapi seringkali kita masih beribadah sesuai dengan kemauan. Nah, yang ketiga, supaya hati kita menjadi bersih, selamat, kudu nyontoh Kanjeng Nabi. Innama buitu li utami makarimal akhlak. Kanjeng Nabi itu diutus untuk memperbaiki akhlak. Nah, akhlak di akhir zaman ini sudah luar biasa rusak. Kita hampir tiap hari melihat anak-anak sekarang, generasi kita sekarang, cucu-cucu kita, anak cucu kita itu luwih kejem timbangannya generasi ini. Sekarang hampir tiap hari kita melihat berita perundungan. Apa perundungan? Membuli yang kemudian dihajar, diantem. Anak-anak sekarang sudah tidak ada akhlaknya kepada orang tua. Nek biyen kula niku saya itu orang yang kritis, bagi murid itu kritis. Jadi hampir tiap hari itu penghapus itu melayang ke kepala saya.
Padahal yang penghapus dia ini kan sekali, saat ini penghapus kan hampir tiap hari saya itu dibalang penghapus kali guru kula. Sing diboten kok nggih mesti guru kula iki. Kula nek ngandhake tenggene bapak kula. Kula malah guna-gunake malah diajar. Sesuk nek kowe ora njaluk ngapura karo Pak Guru, gurumu lho lapor aku nek kowe wis njaluk ngapura tekan omah kula tak tolong. Bapak kula ngeten iki. Dadi esuke kula kudu njaluk ngapura karo Pak Guru sing wau wong balang kula. Njaluk ngapura Pak Guru pesen karo Pak Guru mungkin jenengan lapor karo bapak kula kok. Nek mboten kula tekan omah biasa. Kalau sekarang kondisinya berbeda. Saat ini murid penggemar itu orang oleh melu ujian ini dibacok. Tuan itu tak juga-juga itu ya orang tahu kok ngantek gurune itu kok dilarani itu. Paling tahu ya menggembosnya bani sini. Yang kan ngamur sakit. Saat ini kira ngelarang, paling tahu saking makelnya gembosnya bani sini. Ini asli ya, juga kan boleh kompor. Kewenangannya itu bisa kompor. Sekarang anwar. Nah ini yang harus kita. Ini untuk kanjeng Nabi, sing gampang-gampang mawon, boten penting angel-angel. Ini untuk kanjeng Nabi sing gampang-gampang mawon. Jenengan nek kon untuk kabeh kanjeng Nabi ra iso. Kita itu bukan wali, kita itu hanya orang biasa yang keterbatasan kita. Ya, untuk yang sing mudah-mudah ketika panjenengan makan pakai tangan kanan mulai dengan bismillah. Melangkah ke kamar mandi dengan kaki kiri baca Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sing gampang dari bismillah. Sing sayang karo istri. Kanjeng Nabi niku kalau niku dicontoh. Kanjeng Nabi niku bapak. Kanjeng Nabi itu kalau keluar rumah pasti pamitan karo garwane, pasti mencium kening istri. Anten sing kon nglakoni niku. Bu, bapak teng masjid niku mau jenengan dicium keninge mboten? Tinggal. Rasulullah itu kalau keluar masjid, mesti gathok lho karo daleme Rasulullah. Itu keluar rumah, Rasulullah itu mencium kening istrinya. Nanti ya takon, Pak Ustaz ngono apa ora, ngerasa ngono becik ora nglakoni. Nek kelingan nggih. Kok jujur mawon. Nek kelingan. Tapi insyaallah kelingan. Apa meneh arep mulanya ten iki. Kelingan. Sama istrinya nopo-nopo ya di nopo-nopo diwangi. Rasulullah itu aja jam itu sampai jam 7 ya. Enggak, Rasulullah ini terakhir. Rasulullah itu senantiasa membantu istrinya. Lambine rusak ya dijahit dulu. Ramah makanan Rasulullah puasa. Rawani juga Siti Aisyah yang tidak ketiduran. Dia terima tarik di depan. Jangan kita lebih dari itu. Nek ramah makan muring-muring. Ya. Wayahe mangan ket mau ora masak ket mau ngopo? Ket mau mendelok sinetron wae. Ket mau menggulanan HP wae. Kadang-kadang kita ampun Pak. Ibu-ibu nggih ampun rumangsa dibelani ya ampun. Itu contoh Rasulullah sing gampang. Yang ketiga adalah husnudzon karo Gusti Allah, husnudzon karo tangga-tanggane husnudzon. Semuanya harus dihusnudzoni walaupun dia sudah berbuat tidak baik kepada kita, harus husnudzon. Nek dia berbuat tidak baik kepada kita, doakan yang terbaik. Misalnya kita sudah didolimi, sudah difitnah. Ya misalnya ya,
fitnah, terus diomongi sing ora-ora. Kita harus mendoakan titenono kuwi. Mau wis memfitnah saya nanti malam akan aku doakan engkau banyak. Dijune ngene. Ampun titenono. Besok seneng ora kalap. Ampun. Tapi titenono, engkau bengi kowe tak dongake rezekimu akeh. Keluargamu ayem tenan. Kusnudon. Penting nih. Apalagi di tahun politik nih. Wis wong urusan partai itu akan memecah belah kita. Ya. Wis rasa gagas partai, Pak. Rasa gagas koalisi, boten penting. Boten penting bagi jamaah al-Ikhlas, jamaah masjid ngoten niku buat niku ben urusane sing ngomong kita. Ben urusannya untuk orang urusannya media. Jenengan sing penting ngaji wae. Nek kaya iki ngoblok. Gitu. Nyontren, wis rasa gagas. Marai loro ati, marai cungkrak, marai pecah. Kemudian yang terakhir adalah istiqomah. Amalan kita tapi istiqomah insya Allah akan membawa berkah. Nah, ketiga-tiganya itu bisa kita dapatkan kalau kita mau memakmurkan masjid. Wong sing gelem makmurkan masjid dia akan mendapatkan ilmu, dia insya Allah akan lebih mudah untuk membersihkan hati, menyehatkan hati, dan dia akan lebih mudah untuk beristiqomah. Maka jangan pernah tinggalkan Masjid Al-Ikhlas ini. Jangan pernah membuat Masjid Al-Ikhlas itu sepi. Nek Masjid Al-Ikhlas itu sepi, ringin mas, orang itu barokah itu dong. Nek ringin mas kepengen itu barokah itu Allah makmur di Al-Ikhlas. Pun arate nang niku. Nek ringin mas itu Gusti Allah arep ngebaki rezekine wong-wong sing manggon ning Al-Ikhlas, manggon ning ringin mas makmur di Al-Ikhlas. Pun niku rumusé nek jenengan iso makmur di Al-Ikhlas, insyaallah ringin makmur. Baldatun thayyibatun barokah. Makatan yang saged kawula aturaken kata kekiranganipun, kata silahipun, kata legojek, kata le kurang ajar, kula nyuwun pungisi samudra pangarsani. Akhir kali pidina siratal mustaqim, berbicara dan jawab ya. Tidak itu. Mesti tutup ambil doa doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tujina biha min jami' ahwali wal afat wa tabdilana biha min jami' al hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami' akhiratil hayati ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi umrina. Allahumma barik lana fi rizqina. Allahumma barik lana fi ilmina. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alna idza syi'ta sahla. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terkali idina siratal mustaqim bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.